Halo semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari teman. Perkenalkan saya Niko dari Cluster Saintek Tim KKN teman-teman yang bertugas di subunit 1. Pada hari ini, saya beserta satu orang rekan saya akan menjelaskan materi mengenai investasi, manajemen portofolio, dan manajemen keuangan. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai topik manajemen keuangan dan rekan saya akan melanjutkan dengan topik investasi dan manajemen portofolio. Baik, jadi kita mulai dengan beberapa pengantar singkat. Dimulai dari apa itu manajemen keuangan. Secara umum bisa dikatakan sebagai kegiatan pengelolaan uang yang tersedia atau yang kita miliki, sehingga penggunaannya efektif dan sesuai dengan tujuan atau goals masing-masing pribadi maupun instansi. Kegiatan manajemen uang ini tentunya meliputi perencanaan, pengawasan, dan penggunaan uang. Tujuannya di antara lain adalah agar tujuan kita, apapun itu, mendapatkan keuntungan atau mungkin menimbun sejumlah uang dapat dicapai dengan pengeluaran seefisien mungkin. Memang manajemen keuangan merupakan topik yang luas, oleh karena itu kami telah menyusun 3 subtopik yang esensial dan relatif mudah untuk dipahami. Baik, yang pertama ada budgeting. Apa itu budget? Budget adalah anggaran atau rencana pengeluaran, dan budgeting adalah proses pembuatan rencana pengeluaran. Dalam kata lain, budgeting berarti proses penyusunan budget. Rencana ini berisi jumlah uang yang dimiliki serta alokasi jumlah sesuai dengan kebutuhan tertentu. Nah, berapa manfaat budgeting yang jelas diantaranya? Budgeting menjaga kondisi keuangan sehingga pengeluaran tidak sampai melebihi pendapatan. Budgeting mencegah situasi keterikatan terhadap hutang, dan apabila sedang terikat hutang, budgeting dapat membantu menyelesaikan hutang lebih cepat. Budgeting bisa menjadi acuan dalam mengambil keputusan, serta mengevaluasi kegiatan yang sudah dikerjakan. Secara general, budgeting pribadi maupun instansi memiliki tujuan yang sama. Namun, tentu saja untuk instansi diperlukan ketelitian yang lebih tinggi, serta lebih rumit karena melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, di sini saya lebih berfokus ke budgeting untuk pribadi ataupun usaha kecil menengah. Nah, dalam membuat budget, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Di antaranya, yang pertama, mengidentifikasi kategori budget, menetapkan tujuan, menghitung pendapatan, mengidentifikasi seluruh pengeluaran, dan akhirnya menghitung budget total. Nah, dari sini kita akan bahas satu persatu prosesnya. Apa saja kategori budget? Apa maksudnya kategori budget? Mungkin lebih mudah apabila kita lihat contoh-contohnya. Keperluan rumah, utilitas maupun tempat tinggal. Nah, di dalamnya ada biaya pulsa atau telepon, maintenance rumah, gas, listrik, air, mungkin juga peliharaan atau biaya untuk membeli atau mengganti furniture, dan lain-lain. Kemudian keperluan transportasi, contohnya bensin, parkir. Tapi ini tergantung dengan kendaraan yang Anda miliki, atau mungkin karena sekarang zaman digital bisa juga dalam bentuk biaya ojek online, angkutan umum, dan lain-lain. Keperluan pangan meliputi bahan pangan, dan apabila tidak suka memasak berarti biayanya adalah biaya makanan jadi atau biaya ke restoran. Keperluan kesehatan, contohnya biaya berobat ke dokter, check up, vitamin dan suplemen, atau lain-lain. Kemudian ada keperluan rekreasi, contohnya biaya untuk membeli tiket bioskop, biaya buku novel, biaya permainan. Nah, selain itu ada kategori lain seperti edukasi untuk anak, biaya donasi, biaya hukum, dan tentunya kategori budget itu masih banyak contoh-contohnya. Nah, sebelum mulai menghitung, alangkah baiknya kalau kita tahu terlebih dahulu apa sebetulnya tujuan finansial kita. Financial goals atau tujuan finansial dapat berupa tabungan, target pengeluaran, atau investasi yang diharapkan tercapai dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini ada beberapa contoh. Misalnya, ingin membeli kendaraan seharga 100 juta, menyimpan dana darurat sebesar 25 juta, atau menabung dana pendidikan sebesar 50 juta. Nah, kalau kita sudah menetapkan tujuan utama, atau mungkin beberapa tujuan yang ingin kita capai, bisa dimulai budgeting dengan cara menghitung pendapatan dan pengeluaran.
Pendapatan termasuk gaji bersih, komisi, hasil sewa, bunga, hasil investasi, atau mungkin bahkan tunjangan, apapun yang sekiranya menghasilkan uang. Dihitung dalam jangka waktu tertentu. Nah, setelah pendapatan, kita akan menghitung pengeluaran. Perhitungan pengeluaran biasanya lebih sulit daripada pendapatan karena perhitungannya seringkali kita tidak teliti. Mengapa? Karena seringkali kita mengeluarkan uang secara tidak sadar. Contohnya, kalau kita sedang pergi ke suatu tempat, kemudian lihat makanan enak di jalan, kita beli walaupun tidak ada budget yang tersedia untuk pembelian tersebut. Nah, oleh karena itu, sekecil apapun bagian dari pengeluaran, tetap tidak boleh dianggap remeh dan harus didokumentasikan. Nah, perhitungan budget pribadi dapat dipermudah dengan misalnya beberapa aplikasi di smartphone, contohnya Wallet, Mini, Monify, atau yang lain-lain. Sedangkan untuk perusahaan, tentunya karena yang saya jelaskan tadi lebih rumit, mereka memerlukan budgeting software khusus yang lebih kompleks. Cara biasa budgeting pribadi yaitu mengumpulkan bill, resip, statement bank, atau tanda bukti pengeluaran lainnya dalam jangka waktu tertentu dan dicatat seluruhnya. Nah, berikut ini merupakan contoh budgeting sederhana untuk keluarga. Dengan membuat budgeting seperti ini, kita bisa melihat defisit atau surplus kas sehingga keluarga bisa memproyeksikan kondisi ekonominya ke depan. Di bagian kanan juga terdapat table untuk monitor nominal aktual dibandingkan dengan rencana budget. Serta kita bisa juga memasukkan selisih di antara keduanya. Baik, karena budgeting sudah selesai, sekarang kita masuki subtopik 2 yaitu spending atau bagaimana cara menggunakan uang secara tepat. Nah, dalam subtopik ini cukup sederhana. Untuk menggunakan uang secara tepat, kita cukup mengidentifikasi apa saja yang sering membuat keputusan kita dalam menggunakan uang itu buruk. Nah, tantangan ini biasanya berupa cognitive bias atau realitas subjektif. Hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kita dan akan berdampak negatif. Contohnya, seperti di bawah ini. Anchoring bias, bandwagon effect, choice supportive bias, bundle discount, dan mental accounting. Tentunya masih ada contoh lain, tapi saya rasa ini yang paling sering kita temui dalam upaya kita menggunakan uang. Nah, anchoring bias adalah cognitive bias ketika terlalu memberatkan informasi pertama yang datang, sehingga halangi pola pikir objektif kita dan akhirnya dapat mengacaukan rencana kita. Satu contoh, saat membeli kemeja pertama yang dilihat A seharga 100.000. Kemudian A melihat kemeja 2 seharga 50.000. A berpikir bahwa kemeja 2 murah karena dibandingkan dengan kemeja pertama yang dilihat. Padahal sebetulnya kan belum tentu murah. Apalagi untuk ukuran dompetnya dia. Jadi ini mengacaukan pola pikir objektif kita. Nah, yang kedua ada bandwagon effect. Fenomena ketika seorang memutuskan untuk melakukan sesuatu karena orang lain atau publik umum melakukannya. Contoh, ketika suatu baju bermerek A mulai terkenal, banyak orang membeli produk yang sama agar mengikuti tren. Efek ini sangat sering kita temui di Indonesia, terutama dalam hal fashion. Tentunya mungkin kita sudah pernah melakukan ini tapi tidak sadar. Nah, ini berbahaya juga karena lagi-lagi bisa mengacaukan pola pikir objektif kita. Yang ketiga, choice supportive bias merupakan kecenderungan seorang untuk secara tidak sadar menganggap pilihannya itu tepat atau memunculkan atribut positif berlebihan dibanding pilihan lainnya. Nah, ini contohnya, ketika B membeli handphone baru, B hanya memikirkan sisi positifnya saja, seperti HP itu tuh fiturnya canggih atau bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Tapi dia tidak memikirkan bahwa aspek negatifnya ketika ia membeli, yaitu harganya yang mahal, biaya servis ke depannya mungkin dia tidak sanggup karena mahal, kemudian tidak ada teman untuk disombongkan juga. Jadi sisi negatifnya itu seakan-akan termakan oleh sisi positifnya saja. Yang keempat, ada bundle discount. Jadi seringkali menyebabkan pengeluaran yang tidak diperlukan atau pembelian berlebihan karena konsumen termakan dengan harga yang terlihat lebih murah. Nah, ini contohnya. 1 apel dijual 10.000, kemudian 3 apel dijual 25.000. Kemudian
orang biasanya cenderung beli yang 3 apel karena dikira lebih murah. Mungkin memang terlihat lebih murah, tapi apakah diperlukan? Nah, itu kan pertanyaannya, belum tentu. Dan yang terakhir ada mental accounting, merupakan fenomena kecenderungan seorang mengkategorikan aset atau uang dalam beberapa akun atau rekening terpisah. Baik, setelah kita selesai, kita masuki subtopik terakhir yaitu saving atau menabung. Kita mulai dengan keuntungan menabung terlebih dahulu, karena banyak orang yang masih ragu-ragu untuk apa sebetulnya menabung itu. Nah, yang pertama ada siap untuk pengeluaran tidak terduga. Contoh realnya mungkin selama pandemi COVID ini tentu banyak pengeluaran tidak terduga ya. Dan kalau kita punya tabungan, saya rasa ada sedikit rasa aman dibandingkan kalau tidak memiliki tabungan sama sekali. Kemudian siap untuk pengeluaran per tahun, seperti pajak, perbaikan perabot, uang hari kaya, dan lain-lain. Karena itu per tahun sudah seperti kebiasaan, maka kita sudah siap. Karena kita sudah menabung. Kemudian sedikit demi sedikit bersiap untuk membeli berbagai keinginan. Mungkin contoh yang jelasnya untuk benda-benda yang nominalnya besar seperti motor, alat elektronik, atau lain-lain. Ada banyak jenis tabungan di Indonesia. Yang paling umum ada 4, yaitu tabungan konvensional, tabungan investasi, tabungan berjangka, dan tabungan giro. Selain itu, tentu saja ada tabungan anak yang digunakan untuk latihan menabung, ada juga tabungan haji, ada juga tabungan mata uang asing. Tabungan konvensional merupakan tabungan yang paling umum. Jadi hampir semua orang memiliki tabungan ini dalam bentuk rekening bank. Nah, gambar sebelumnya itu tadi merupakan contoh buku tabungan. Contoh-contoh bentuk tabungan investasi atau saham. Deposito, cryptocurrency. Jadi ini merupakan contoh-contohnya. Investasi secara khusus akan dijelaskan lebih lanjut pada materi berikutnya. Tabungan berjangka mirip dengan konvensional, namun nasabah hanya bisa melakukan penarikan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, 6 atau 12 bulan. Tabungan giro biasanya digunakan untuk transaksi bisnis yang menggunakan bilet giro. Pada umumnya memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Dan sekali lagi tentu tidak hanya penggunaan uang saja yang memiliki banyak tantangan. Menabung pun juga banyak tantangannya. Berikut ini beberapa tantangan umum dalam menabung. Yang pertama, terlalu banyak hutang. Apabila Anda berhutang terlalu banyak, otomatis sisa dana tidak terpakai per bulan akan dipakai untuk membayar hutang. Karena dalam kasus seperti ini, sebaiknya hutang dilunasi terlebih dahulu. Sehingga aliran kas untuk menabung berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali akhirnya. Kemudian tidak mengikuti rencana budget. Apabila rencana budget tidak diikuti, dalam hal ini misalnya masih sering boros, menyebabkan selisihnya menjadi besar dan defisit. Maka otomatis lagi-lagi nominal yang dapat ditabung berkurang. Kemudian menghabiskan uang untuk hal-hal tidak berguna. Hal ini mengakibatkan Anda boros dalam pengeluaran. Nah, gaya hidup mengikuti tren dapat membuat Anda berperilaku konsumtif. Masih mirip dengan yang sebelumnya, tapi kalau yang ini lebih parah karena lebih tidak terasa. Jadi seakan-akan sudah menjadi kebiasaan. Kalau perilakunya konsumtif, maka tentu saja tidak ada kesempatan untuk menabung. Kemudian paradigma buruk terhadap menabung. Jadi banyak orang yang mengira menabung itu sulit dan berat. Nah, itu sebetulnya tidak betul. Hanya saja dalam prosesnya kita harus konsisten menabung. Karena apabila tidak, maka nominal yang disimpan setiap selang waktu tertentu semakin sedikit sehingga untuk mencapai target dibutuhkan waktu yang lama. Jadi tadinya mungkin harusnya sudah bisa terpenuhi dalam 1 tahun, maka karena paradigma buruk ini, kemudian karena dia tidak konsisten, maka jadi 1,5 tahun atau mungkin 2 tahun. Nah, seperti itu. Sekian topik yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya dari Klaster Saintek dari tim KKN teman-teman 2021 ya.
Kemudian kita akan masuk pada pengenalan investasi. Pada awal tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana sih kita cara mengelola keuangan baik secara pribadi maupun institusi. Ketika kita sudah bisa mengelola bagaimana caranya mengelola uang. Nah, dari uang yang kita bisa bilang uang dingin tersebut bisa kita gunakan untuk berinvestasi. Nah, tentunya investasi itu banyak sekali instrumen investasi yang ada di Indonesia itu, baik yang diatur secara legal maupun tidak. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, maka sebaiknya kita mengerti untuk investasi mana aja sih yang sebenarnya dinaungi sama negara, sama pemerintah gitu. Jadi biar kita nggak terjebak sama namanya investasi bodong. Oke, kalau dari namanya sendiri ya, menurut OJK investasi itu adalah penanaman modal yang biasanya dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk pengadaan aktiva lengkap ataupun pembelian saham-saham, surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan di sana. Antara investasi sama trading atau yang dinamakan jual beli itu agak sedikit berbeda tapi memang mirip ya. Perbedaannya adalah ketika kita melakukan sebuah investasi, artinya kita melakukan sebuah penanaman modal dan kita nggak ingin jual baik dalam waktu singkat maupun lama gitu ya. Kalau misalkan katakanlah kita beli emas lah ya, beli emas, kita beli emasnya sekarang, terus 1 tahun lagi kita jual, apakah itu investasi? Sebenarnya rata-rata orang akan mengatakan bahwa itu merupakan investasi, tapi pada hakikatnya apa yang kita lakukan itu adalah termasuk trading juga atau jual beli, namun dalam jangka waktu yang lama, yaitu 1 tahun tadi gitu. Nah, kalau investasi itu lebih ke ya sudah kita beli lalu harapannya kita akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil misalkan, atau dari misalkan surat berharga kita sudah menanamkannya selama 10 tahun gitu. Nah, kita akan mendapatkan return dari tiap bulannya akan dikembalikan kepada kita gitu sebelum jatuh tempo. Oke. Baiklah, kita lanjutkan ke slide berikut. Nah, apa sih bedanya antara investasi sama menabung itu? Dari namanya saja sudah beda ya, investasi dan menabung gitu. Kalau tujuannya dari investasi ya pasti memperoleh return, kita memperoleh pengembalian, sedangkan kalau menabung ya hanya untuk menyimpan. Terus risikonya kalau kita melakukan sebuah investasi pasti ada risikonya, itu rendah sampai tinggi. Kalau menabung nggak ada, karena kalau kita menabung kan sudah dijamin juga ya, itu kalau nggak salah 1 miliar ya. Kalau misalkan ada kehilangan di sana akan diganti sama institusi yang melakukan penjaminan tersebut. Terus jenis transaksinya tentu berbeda. Kalau jenis transaksi yang di investasi itu jual beli, kalau di menabung ya hanya menyimpan gitu, tidak ada transaksi jual beli di sana. Nah, terus terkait tempat transaksinya sendiri juga berbeda. Kalau investasi di pasar modal ya, jadi ada regulator di Indonesia yang instrumen investasi yang sudah diakui pemerintah itu ada di pasar modal itu. Terus kalau menabung ya di bank biasa, di bank konvensional gitu. Nah, terkait ini mungkin akadnya kalau untuk jenis transaksi jual beli banyak di luar sana. Mungkin kalau yang sudah pernah dengar namanya contract for difference. Nah, di situ sebenarnya bukan jual beli secara beneran, tapi di situ jual beli secara kontrak tertulis gitu. Jadi mungkin teman-teman benar-benar tidak memiliki sahamnya di sana. Misalkan nih, ini instrumennya bisa apa aja ya. Kalau contract for difference itu contohnya baik di saham pun juga ada. Misalkan beli saham, katakanlah beli sahamnya Indofood gitu ya, di harga Rp4.000 per lembarnya. Terus kita jual di harga Rp10.000 per lembarnya karena harga di pasar segitu. Nah,
pada waktu jangka kita menyimpan itu sebenarnya bukan surat berharga yang kita simpan, tapi hanya kontrak kepada pialang saham atau brokernya yang kita simpan. Jadi memang perlu dibedakan antara kontrak for difference sama investasi yang betul-betul kita memiliki di sana, kita miliki asetnya di sana. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Apa itu pasar modal? Pasar modal itu intinya adalah tempat sarana untuk bertransaksi ya, di baik saham, obligasi maupun reksadana. Itu yang ada di produk pasar modal di Indonesia. Dan diregulasi oleh Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange. Mungkin zaman dulu kalau pernah kita dengar namanya adalah Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta, yang kemudian mereka berdua bergabung menjadi satu, menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, kedua-duanya ini dulu tuh merupakan swasta ya, dan sekarang sudah menjadi nasional gitu, jadi milik negara. Nah, instrumen investasi yang pada pasar modal itu yang ini yang wajib dikenal. Sebenarnya mungkin ada banyak turunan yang kecil-kecil, tapi yang wajib kita ketahui itu ada 3. Yang pertama ada saham, yang kedua ada reksadana, yang ketiga obligasi. Apa sih mereka itu? Bisa kita bahas mungkin di next slide. Reksadana atau kalau dalam bahasa Inggris mutual fund. Pada intinya adalah reksadana itu investor-investor kecil yang mereka ingin menaruh uangnya agar bisa berkembang lebih baik lagi, berkembang lebih banyak. Nah, lalu mereka ngasihnya ke siapa sih? Mereka bakal ngasih ke suatu institusi yang dipimpin oleh manajer investasi. Nah, uang mereka di sana akan dikumpulkan. Setelah itu, uang mereka akan dikendalikan oleh manajer investasi. Nah, manajer investasinya tugasnya di sana bertanggung jawab atas semua dana kelolaan agar memperoleh return. Gitu. Oke, emangnya pasti memperoleh return di sana? Most likely atau sebagian besar betul kalau memperoleh return. Tapi mungkin beberapa di antaranya ya bahkan ada yang merugi juga. Yang namanya juga investasi gitu. Nggak semua mendapat return sih sebenarnya itu juga. Jadi pintar-pintaran dari kita milih manajer investasinya juga atau institusi yang menjual produk reksadana tersebut. Kayak misalkan reksadana yang ada di Indonesia itu contohnya reksadana BNI. Nah, BNI pun punya produknya banyak di sana, atau BCA dan lain-lain lah. Pokoknya mereka juga punya produk lebih dari satu gitu. Maka bagus atau tidaknya itu juga bisa kita lihat di namanya ada nanti prospektus gitu. Jadi kayak semacam laporan. Jadi uangnya itu untuk digunakan untuk apa saja sih di investasinya situ. Kita next ya. Nah, kita masuk ke obligasi atau surat utang. Pada intinya adalah surat utang itu mirip sih seperti deposito ya. Maksudnya kita menanamkan uang gitu di sana. Kita naruh uang 10 juta di bank. Locked investing atau artinya di sana dana kita dikunci terus akan digunakan oleh bank untuk apa ya nggak tahu ya. Tapi intinya kita mendapatkan returnnya ya sesuai 7% gitu. Sama seperti di obligasi juga seperti itu. Tapi perbedaannya adalah di obligasi itu kita dikasih surat. Nah, kita dikasih surat bahwa kita sudah melakukan pembelian atas surat berharga ini yang nanti akan ada returnnya sebesar X% gitu. Jadi sesuai dengan perjanjiannya. Gitu. Nah, perbedaannya di situ. Nah, obligasi sendiri ada beberapa jenis, yaitu ada swasta dan ada dari negara. Nah, mungkin kita akan bahas yang negara dulu aja deh mungkin ya. Nah, karena juga ini paling aman sih bisa kita bilang. Nah, negara sendiri punya produk ada 3, yaitu ORI, SBR, dan ST. Perbedaannya apa? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Pernyataan surat utang negara. Nah, pernyataan surat utang negara juga SBR dan ST penyertaan terhadap aset negara.
Nah, ini tenor jatuh temponya ini 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun juga. Perbedaannya di mana sih? Perbedaannya adalah pada perdagangan di pasar sekunder gitu, antara ORI, SPR, dan ST. Nah, perbedaannya si ORI ini atau surat utang ORI itu kita bisa perdagangkan di pasar sekunder. Misalkan ya, negara akan menerbitkan surat utang gitu, ORI biasanya ada nomor serinya sekian-sekian lah gitu. Terus kita ditawarin nih sama gitu. Ini kan lewat aplikasi ya biasanya, kita harus mendaftar dulu, terus lewat aplikasi, oh ada itu tuh apa penawaran ORI gitu. Nah, kita langsung beli di awal, kita pesan gitu sebanyak X lembar misalkan ya. Kita mau misalkan 10 juta gitu ya. Ya sudah, kita per X lembarnya misalkan dinilai 1 juta gitu. Berarti kita dapat 10 lembar dengan nilai masing-masing 1 juta per lembar kan ya. Tuh. Nah, setelah kita pesan dan kita udah dapat, kemudian 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian kita pengen jual itu suratnya, bisa di pasar sekunder. Nah, harganya ini bisa naik, bisa turun. Harganya bisa naik, bisa turun gitu. Apa namanya? Harganya. Perbedaannya hanya di sini aja sih. Beda sama SPR dan ST, di situ tidak ada pasar sekunder. Ya, jadi kita harus nunggu sampai ya jatuh tempo gitu. Asiknya di ORI, SPR, dan ST itu bunganya ya dibayar tiap bulan gitu. Jadi kayak kita nerima gaji gitu. Ya mirip-mirip sama deposito, cuman di sini lebih gede aja itunya, apa namanya? Lebih gede bunganya gitu, dan jaminannya 100% uang kembali. Jadi kalau untuk obligasi yang pemerintah ini ya insya Allah lah 100% zero risk gitu, nggak ada risiko. Beda sama yang swasta ya, kalau mereka terjadi gagal bayar, nah itu yang repot gitu. Oke, kita bahas yang sekarang makin menarik nih, yaitu saham atau equity. Pada intinya adalah saham itu surat berharga atau kepemilikan suatu aset ya, atau mungkin kalau zaman dulu pernah sertifikat saham Unilever sebanyak X lembar gitu. Nah, di situ artinya kita memiliki bagian dari perusahaan tersebut gitu. Kalau zaman dulu kepemilikan saham itu dalam bentuk sertifikat lembaran kertas. Kalau zaman sekarang kepemilikan itu digital gitu. Jadi sudah sudah ditaruh di sistem komputer lah. Jadi untuk jual belinya lebih enak. Kalau zaman dulu kita harus telepon dulu. Halo, broker, saya mau mencari saham Unilever sebanyak 100.000 lembar dengan harga sekian. Nah, kita masukin penawaran. Kalau sekarang kita mau membeli atau menjual suatu saham, cukup kita ketikkan saja di aplikasi, maka saham itu sudah kita beli. Jadi nggak perlu repot-repot untuk nelpon broker gitu. Apalagi untuk anak muda yang mungkin modalnya belum banyak ya, mungkin sekitar 100.000, 200.000, itu udah bisa beli saham. Dan kita nggak perlu malu lagi kalau untuk kita harus nelpon broker kan ya malu juga. Maksudnya udah susah-susah nelpon gitu, pesannya cuma dikit kan gak enak juga kan. Kalau di aplikasi ya kita yang tahu hanya kita dan aplikasi aja, kita belinya cuma satu lot gitu 100 lembar. Jadi investasi saham itu nggak mahal kok, dari 100.000 pun kita bisa. Jadi kita mulai lebih dini untuk melek terhadap investasi. Lalu gimana sih kita milih saham yang akan dibeli gitu? Bagus atau enggaknya seperti apa, dan mekanismenya seperti apa sih? Oke, yang pertama kita perlu kenali sektornya dulu, atau dia ada di kategori apa gitu. Misalkan kita tertariknya sama hal otomotif gitu. Nah, kita pilih sektor otomotif di sana. Sektor otomotif ada apa aja, kita list nih. Kan ada banyak ya itu. Contohnya salah satunya mungkin, oh ini aja deh, Astra yang paling terkenal. Oke, boleh kita pilih Astra di situ. Terus kita mengenali lebih dalam tentang perusahaan tersebut gitu, tentang Astra. Kita kenali lebih dalam.
oh ternyata Astra bagus ya, karena dia mencapai penjualan segini di tahun ini, dan kira-kira forecast untuk kedepannya dia akan mengalami kenaikan penjualan nih gitu, karena ada ini sebagainya. Nah, kita harus mengenali lebih dalam tentang perusahaannya. Kita harus tahu isi dalamnya. Namanya ini kan perusahaan terbuka ya. Kalau perusahaan terbuka, dia harus sebebas-bebasnya untuk membuka informasi tentang perusahaan tersebut. Jadi siapa direksinya, siapa komisarisnya, kita harus pelajari lebih banyak di sana. Terus yang kedua, kita harus membaca laporan keuangan. Apakah dia mencatatkan kerugian atau keuntungan? Nah, kita bisa baca di sini. Kalau misalkan dia untung, ya why not kita beli sahamnya. Nah, setelah kita beli sahamnya, ya sudah, kita tinggal tunggu saja untuk mendapat bagi hasil dari perusahaan tersebut. Biasanya ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun sekali. Bahkan mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan dia lagi pengen berkembang, itu dia nggak bagian dividen. Jadi tidak ada bagi hasil perusahaan. Jadi kita harus cermat juga. Atau mungkin perusahaan yang lagi loss, ya tentunya dia juga nggak akan bagi hasil gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tentang tingkat risiko dan imbal hasil dari instrumen-instrumen investasi. Mulai dari reksadana, dia tingkat risikonya menengah sampai tinggi dan imbal hasil dari 3-5%. Ya, ini bisa lebih rendah atau lebih tinggi daripada deposito. Terus di obligasi dia rendah semua, baik imbal hasil maupun risiko, dengan tingkat suku bunga 6-7% returnnya. Nah, saham ini yang menarik, dia tingkat risikonya cukup tinggi dan imbal hasilnya pun tinggi juga. Saya bisa katakan di sini bahkan ada yang bisa lebih dari 20% per tahunnya. Ada yang sampai 500%, 100%. Tapi ada juga yang imbal hasilnya bahkan negatif gitu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menyeleksi mana perusahaan yang bagus, mana yang tidak. Misalnya, memang agak apa ya? Ya namanya juga kita membeli sesuatu gitu, maka kita harus pelajari produk tersebut, perusahaan tersebut gitu. Apakah bagus atau tidak. Intinya sih gampang ketika kita ingin membeli suatu perusahaan itu. Yang pasti, yang pertama kita harus kenal betul tuh sama perusahaan tersebut, ngerti gitu dia berada di sektor apa, ngapain bisnisnya gitu. Terus kedua, kita pahami dan pelajari cash flow-nya, cash flow atau arus kasnya, dan profit tiap tahun seperti apa, stagnan atau tidak, profit atau tidak gitu. Ketika itu semua sudah oke, maka kita bisa lanjutlah ke pembelian sahamnya. Nggak susah kok. Nah, ini mungkin kita beralih ke cara berinvestasi di reksadana. Sekarang udah zamannya digital, jadi kita bisa, yang pasti harus berumur 18 tahun dulu baru kita bisa berinvestasi. Di Play Store atau di App Store mungkin banyak ya aplikasi yang bisa di-download gitu. Contohnya seperti bibit.id atau Bareksa, di situ bisa di-download. Kemudian daftar menggunakan data pribadi pada telepon tersebut. Kemudian kita pilih jenis reksadana. Nah, jenis reksadana itu ada 3 ya kurang lebih, yaitu reksadana pasar uang, reksadana saham, sama reksadana campuran. Jadi kita bisa pilih lah di sana mana yang sesuai dengan keinginan kita. Terus keempat, baca dan cermati prospektus reksadana yang kita pilih. Kita harus baca apakah di manajer investasi tersebut dia sangat cakap atau tidak dalam mengelola dana keuangan. Lalu kelima, beli unit reksadana. Dan jenis yang diinginkan, yang keenam, selamat, Anda sudah mulai berinvestasi sejak dini. Jadi cukup dengan 100.000 aja kita sudah bisa mendaftar tuh di Bibit atau Bareksa. Kemudian di BNI juga kira-kira hampir sama ya. Cuman di sini perbedaan produk aja. Kita bisa pilih platform investasinya seperti contohnya BNI Sekuritas gitu. Terus kita habis itu langsung daftar data diri kita, terus langsung memilih jenis obligasinya. Tadi sudah dijelaskan juga jenis obligasi, ada beberapa, baik swasta, yang swasta ya banyak macamnya. Cuman kurang lebih seperti itu juga, dan ada negara yang tadi sudah
kita jelaskan di sana. Yang keempat, baca dan cermati kupon obligasinya. Yang kelima, beli unit obligasi dengan dana dan jenis yang diinginkan. Jadi kita bisanya beli 1 juta, ya kita beli 1 juta, kita bisa beli 10 juta, kita belinya 10 juta gitu. Ya, sesuai dengan dana yang ada juga bisa juga. Nah, tapi kalau di obligasi memang kadang ada minimumnya dan itu beda-beda. Ada yang minimal 1 juta, ada yang minimal 10 juta, ada yang minimal 100.000. Jadi berbeda-beda, bisa disesuaikan aja nanti. Kemudian kalau di saham, sekarang sudah zamannya online juga, jadi cukup dari rumah kita sudah bisa download aplikasi dan mendaftarnya secara online. Contohnya bisa Ajaib atau BNI Sekuritas, kita bisa download aplikasi tersebut di Play Store maupun di App Store. Kemudian kita mendaftarkan diri, terus kita pilih perusahaan yang kita inginkan, baca dan cermati kondisi perusahaan. Yang keenam, kita bisa beli saham dengan dana investasi yang kita inginkan. Nah, harga saham itu nggak mahal kok. Mulai dari Rp50 per lembar sampai dengan, kalau di kondisi pasar saat ini mungkin ada yang harganya Rp39.000 ya per lembar. Jadi kalau dikali 100, kan minimal pembelian 1 lot ya, jadi sebenarnya 100 lembar. Mulai dari Rp5.000 sampai Rp3.900.000 gitu. Kita bisa beli 1 lot saham ya. Gitu. Jadi ada banyak perusahaan yang bisa kita pilih. Tentu juga nggak sembarang perusahaan yang kita investasiin, kita harus pilih-pilih dulu. Yang keenam, selamat, Anda sudah mulai berinvestasi saham. Oke, ketika kita sudah dihadapkan dengan investasi, gitu ya, kita harus juga mengatur manajemen portofolio atau manajemen aset yang sudah kita miliki gitu. Kita planning dulu lah intinya. Aset-aset apa aja yang akan kita miliki gitu. Nanti kan ini juga bisa diterapkan di pribadi maupun di koperasi atau di institusi atau di UMKM yang memang teman-teman memiliki UMKM yang pengen dikelola dananya gitu secara pribadi tentunya, karena teman-teman sebagai pemimpin di UMKM tersebut gitu kan ya. Nah, alokasi aset gitu intinya untuk di manajemen portofolio. Sederhana aja sebenarnya. Don't put all your eggs in one basket. Artinya apa? Ya kita jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang gitu, karena ketika jatuh ya pasti pecah semua gitu. Kita harus diversifikasi atau pembagian ke yang lain-lain gitu. Nah, balik lagi ke resiko instrumen ya, karena memiliki resiko yang berbeda, makanya kita harus melakukan pembagian di sana. Gitu. Kurang lebih itu untuk instrumennya, dan ini ada risiko sektoral juga gitu. Jadi ada jenis sektornya itu ada 3, yaitu sensitif, cyclical, dan defensif. Nah, sektor-sektornya termasuk ini yang ada di sebelah kanan. Perbedaannya apa? Intinya kalau sektor cyclical itu ada peak-nya, ada peak-nya dan ada not peak-nya gitu. Jadi artinya ada lembah, ada puncak gitu, seperti sinus, gelombang sinus. Ada saatnya mereka berjaya dan ada saatnya mereka tidak berjaya. Intinya itu. Nah, sedangkan kalau sektor sensitif terhadap informasi apapun, gitu, dia akan tergerak baik naik ataupun turun gitu. Contohnya seperti Tesla deh. Tesla kan katanya mau bikin industri baterai kan di Indonesia. Nah, saham-saham yang ada pada sektor industri dan energi di sini akan tergoreng dengan isu itu dan naiknya melambung tinggi gitu. Sedangkan kalau defensif, ketika seperti corona seperti ini, healthcare, consumer defense, dan utilities itu mereka tidak terlalu berdampak gitu. Jadi ya ini resiko sektoral gitu. Kita harus bagi juga kalau kita memiliki saham, kita harus bagi di cyclical, sensitif, dan defensif. Tipe investor itu yang pertama konservatif, yang kedua moderat, yang ketiga agresif, dan yang keempat sangat-sangat agresif itu. Perbedaannya adalah ketika investor konservatif di sini akan menanamkan banyak asetnya gitu pada
instrumen investasi yang resikonya tidak terlalu besar gitu. Berbeda dengan kebalikannya ketika yang sangat sensitif. Di sini dia bisa mengalokasikan lebih dari 50%-nya kepada instrumen investasi saham. Dapat dilihat pada gambar ini. Ini merupakan preferensi yang dapat kita gunakan gitu sebagai acuan bagaimana kita menempatkan. Sesuai aja dengan suasana hatinya teman-teman mungkin, atau ya yang teman-teman ingin melakukan gitu ya. Kalau teman-teman masih merasa belum terlalu ahli gitu, dapat menerapkan porsi-porsi aset pada yang konservatif, atau teman-teman sudah cukup ahli di bidang investasi gitu, dapat menempatkan di yang sangat agresif di sini. Ada perbedaan lagi gitu di dalam penempatan ini, yaitu di tingkat return-nya tentunya. Di sangat agresif ini, dia bisa saja mendapatkan return yang sangat besar maupun mendapatkan return yang negatif. Sedangkan kalau yang konservatif, dia akan mendapatkan return yang lebih sedikit, namun lebih pasti gitu. Jadi untuk tingkat kejadiannya yang konservatif lebih pasti gitu daripada yang sangat agresif. Contoh seperti ini, yang konservatif, dia tingkat kejadiannya mungkin bisa sampai 80%. Gitu. Untuk return-nya ya katakanlah bisa 10%-an. Nah, yang sangat agresif ini, tingkat kejadiannya mungkin dia akan sebesar 40% aja, namun di sana return-nya bisa sangat besar, bisa sampai 25%. Tingkat kejadian dikalikan return, di situ ada yang namanya expected return di sana. Jadi kita bisa mendapatkan ekspektasi return dengan mengalikan tingkat kejadian dikali dengan return dari portofolio gabungan tersebut. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, sedangkan ketika kita sudah menentukan aset-aset yang akan kita tempatkan, nah sekarang kita perlu menempatkan masing-masing komposisi dari reksadana, obligasi, dan sahamnya di tempat yang berbeda, karena kita tadi sudah bahas resiko juga. Nah, untuk reksadana sendiri, kalau kita memang sudah menjadi pelaku saham dan obligasi, kita tidak perlu lagi menempatkan reksadana saham di sana. Jadi kita hanya perlu menempatkan di pasar uang dan obligasi saja gitu. Kenapa di sini ada obligasi dan di sini ada obligasi lagi? Nah, mungkin untuk beberapa obligasi yang sudah diterbitkan, jadi kita tidak bisa beli lagi obligasinya, maka bisa juga kita membeli reksadana obligasi gitu untuk return yang lebih artinya return yang lebih fleksibel lah, nggak harus jual beli di pasar sekunder atau menunggu obligasi yang akan diterbitkan lagi. Jadi sudah pasti gitu kalau di reksadana obligasi. Beda dengan di reksadana yang di obligasinya langsung. Kalaupun kita mendapatkan kesempatan untuk membeli obligasi, nah di sini porsi yang bisa kita terapkan yaitu untuk obligasi negara, karena di situ sudah dijamin 100%, kita menempatkan sebesar 60% porsinya, dan untuk obligasi swasta cukup kita hanya menempatkan 40% saja, seperti itu. Kemudian untuk saham sendiri kita perlu menempatkan 50% pada saham-saham defensif, sedangkan untuk cyclical cukup kita taruh 30% saja, sedangkan untuk sensitif kita taruh 20%. Contoh ya, untuk saham mungkin kita bisa tempatkan 50% aset kita di sahamnya Unilever, dan untuk cyclical kita bisa menaruh di sahamnya Bukit Asam misalkan, PTBA. Untuk sensitif kita bisa tempatkan di tag yang mungkin seperti Telkomsel gitu. Oh maaf, maksudnya Telkom Indonesia di sana dengan kode tiket TLKM di situ. Nah, sebenarnya ini nggak menjadi acuan resmi juga dan
teman-teman bisa adjust masing-masing, baik dari komposisi maupun dari diversifikasi asetnya juga. Nah, namun yang perlu menjadi perhatian adalah adjustment-nya teman-teman gitu. Nah, dengan alokasi dana misalkan baik 10 juta, 100 juta, atau 1 miliar. Jadi memang melakukan investasi aset itu nggak langsung dari banyak des 100 juta atau des 1M, 10M gitu. Kita perlu belajar untuk manajemen portofolio dari nilai yang kecil dulu. Kita perlu melakukannya dari 100.000 kita lakukan, kemudian dari naik lagi ke 1 juta, 10 juta gitu. Dan seterusnya. Jadi intinya adalah seperti ini. Kalau kita bisa mengelola 100.000, belum tentu kita bisa mengelola uang 100 juta di portofolio ini. Tapi ketika kita mengelola 100.000, sudah pasti kita bisa mengelola nilai 100.000 gitu. Jadi kita bisa mengelola nilai kecil dulu, kita pelajari bagaimana karakternya karena ini terkait psikologis juga. Artinya gini, kalau misalkan kita kehilangan 100.000 ya nggak masalah. Tapi kalau kita kehilangan duit atau uang 100M gimana? Nah, itulah namanya psikologi. Jadi kita perlu belajar dari kecil dulu untuk mengelola portofolio, mengelola uang. Jadi bertahap ya, dari kecil ke besar. Gitu. Jadi harapannya ketika kita bisa menerapkan step by step, gitu, manajemen portofolio kita akan semakin baik. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat membuka wawasan dan menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.